Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak, Waalaikumsalam. Siang, Pak. Oke, Waalaikumsalam ya. ya keren ya pada on cam nih. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, tolong kepada Reza mungkin untuk memimpin doanya dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut absensi satu persatu. Ya, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Reza sudah memimpin doa untuk memulai pertemuan hari ini. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya, saya akan coba mengabsen dulu satu persatu. Dan tadi Reza sudah ada, jadi sudah saya catat ya, sudah hadir. Selanjutnya mungkin Naufal hadir. ada Pak hadir. Oke, hadir, sip. Mantap, Naufal on cam ya, bagus ya. Oke, selanjutnya mungkin Dina hadir tidak? Dina katanya sakit, Pak. Tadi saya baru dapat kabar. Oke, semoga lekas sembuh ya, Dina. Tolong nanti sampaikan ya, Zaya. Ya, baik, Pak. Oke, mungkin lanjut di sini Asri, apakah hadir? Asri hadir. Oke, good Asri. Oh iya, Asri kemarin teh saya lihat kamu ada di BIP lagi nonton ya. Yo, sama siapa itu? Bapak mah malu ketahuan atuh Pak. Oke, siap. Ya, semuanya udah di absen ya berarti ya. Ya, mungkin kita langsung masuk aja ke materi hari ini. Namun sebelumnya ada yang masih ingat tidak minggu depan itu kita membahas apa? Wah, hening ini ya. Oke, masa nggak ada yang ingat yang kemarin? Mau saya tunjuk? Oke, mungkin saya tunjuk ya. Kita Noval deh, coba Noval. Ingat tidak materi minggu lalu? Kemarin tuh ngebahas teori warna dalam desain, Pak. Kurang tepat, Pak. Nah, lo gimana tuh? Apa yang benar, Ja? Minggu lalu kita membahas desain vektor dan sekarang lanjutannya ke desain logo, Pak. Betul Pak, sepakat sama ini. Oke, ya betul ya. Ya, Noval nanti diperhatikan lagi ya, jangan melamun saat pembelajaran, oke? Siap, Pak. Maaf ya, Sip, Pak. oke. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik karena sudah ingat hari ini kita akan bahas desain logo, mungkin saya mau izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah muncul? Desainnya Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. sudah. Ya, baik bentar. Di setting dulu. Oke, baik di pertemuan kali ini dalam pembelajaran pasti ada tujuan dulu ya. Nah, jadi saya akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan pengertian logo. Yang kedua itu mampu menjelaskan jenis-jenis logo, dan yang ketiga itu mampu berpikir kreatif terkait konsep atau makna dari setiap logo. Nah, baik, dapat dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya? Oke. Terus, selain itu, saya harap pada pembelajaran hari ini bisa kondusif dan tidak ada yang terbagi fokus pikirannya ya. Jadi fokus ke pembelajaran. Oke? Siap, Oke, Pak. Pak. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu logo? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, saya beri nilai tambah. Ada yang mau jawab? Saya beri nilai. Saya Pak, Oke, boleh Asri, silakan. logo itu adalah sebuah gambar yang bisa mencirikan suatu komunitas. Oke, bagus Asri, bisa ya. Yang lainnya ada yang mau mencoba nggak? Saya, Pak. Sependapat Gimana, sama Novel? Asri. Oh, sependapat. Oke. Sama, Pak. Sama, Pak. Sependapat ya.
Oke, Reza juga sependapat. Ya, baik. Karena sependapat ya. Oke, Asri saya beri nilai tambah dulu. Oke. Nah, benar seperti yang dikatakan Asri tadi bahwa logo itu apa tadi itu mencirikan suatu komunitas ya. Nah, namun kita simak dulu penjelasan di next slide. Nah, jadi logo itu merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Lalu logo juga harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Lalu logo itu lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna maupun bentuk logo tersebut. Nah, dapat dipahami anak-anak? Siap, bisa Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Saya Pak, fungsi dari logo itu sendiri seperti apa sih Pak secara spesifiknya? Oke ya, pertanyaan yang bagus. Kita coba next slide dulu. Nah, di sini fungsi dari logo itu untuk menciptakan dan menyampaikan citra positif perusahaan tentunya atau organisasi tertentu untuk memberi kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mau menggunakan produk karena mungkin seseorang pun akan ragu untuk membeli barang tanpa ada identitasnya gitu seperti logo. Mungkin orang pun agak kurang percaya, makanya untuk memberi kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mau menggunakan produk tersebut. Nah, bagaimana? Bisa dipahami, Noval? Baik Pak, paham paket sekali. Oke, mantap. Kita bisa lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya itu ada unsur logo. Nah, saya mau bertanya lagi, apakah ada yang tahu unsur-unsur dari logo itu? Daya tarik, Pak. Wah, ya, betul. Asri itu salah satunya. Namun ada yang lain lagi. Ada yang mau mencoba? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan saja. Ya, jadi logo itu memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kesatuan atau berhubungan. Nah, logo itu harus berhubungan dengan produk atau brand yang dimilikinya. Misalnya seperti, contohnya nih, brand, misalnya toko minuman deh. Toko minuman kan berarti logonya pasti berhubungan dengan gelas, cangkir, atau bahkan air kan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada dominasi. Dominasi ini merupakan daya tarik, yang mana logo itu perlu sekali memiliki daya tarik. Karena sejatinya logo memang untuk mencirikan sesuatu sesuatu yang tentunya menjadi ciri dari produk tersebut. Nah, daya tarik ini bisa melalui bentuk hingga mungkin dari warna logo itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada irama atau berkesinambungan. Yang ketiga ini logo juga harus memiliki irama gitu agar apa ya? Bisa enak dipandang gitu. Dan yang keempat itu ada proporsi atau enak dipandang, yang mana logo yang baik adalah logo yang sangat proporsional gitu. Maksudnya tidak terlalu besar logonya atau tidak terlalu kecil. Jadi bisa enak dipandang gitu. Dan yang terakhir ada keseimbangan atau sama. Yang mana keseimbangan ini juga termasuk unsur dalam logo karena logo jika tidak terlihat seimbang, maka tidak enak dipandang gitu. Jadi tidak memenuhi unsur yang harus ada pada logo. Bagaimana, bisa dipahami? Paham, Pak. Pak, Oke, selanjutnya kita lanjut mungkin ya ke jenis-jenis logo. Nah, saya sebelum masuk ke jenis-jenis logo, saya ingin satu orang memberikan satu jenis logo yang kalian tahu. Boleh mungkin dari siapa saja deh yang mau. Pak, Woodmark. Oke, wordmark satu. Simbol, Pak. Simbol, tuh. Ada yang lain lagi? Novel mungkin, bagaimana? maskot sama abstrak Pak. Oke, 2 ya, maksud dan abstrak. Oke, good. Berarti kalian semua sudah hampir semuanya mengetahui ya jenis-jenis dari logo.
Yang kita next, dan saya akan coba menjelaskan dari yang pertama, yang tadi disebut sama Eja. Ada, oh bukan, tadi belum ada yang nyebut ya, tadi Eja nyebutnya wordmark ya, sorry. Monogram. Nah, jadi jika diperlihatkan logo seperti ini ada CNN, HP, terus ada IBM, Warner Bros, dan yang lain-lain, maka kita dapat melihat suatu pola kan, seperti tulisan. Nah, ya beberapa logo tersebut adalah inisialisasi dari beberapa nama perusahaan terkenal yang memiliki nama cukup panjang. Jadi ini berdasarkan dari singkatan-singkatannya kan, karena itu disebut monogram. Dengan 2 atau 3 kata yang perlu diingat, mereka mencoba menginisialisasikan dengan tujuan identifikasi merek atau biasa disebut dengan istilah monogram. Nah, jadi logo monogram itu merupakan logo yang berbasis font dan terdiri dari beberapa huruf yang mempresentasikan inisial dari nama suatu perusahaan atau organisasi. Nah, simbol huruf-huruf ini merefleksikan tentang kesederhanaan, mudah dipahami, dan juga diingat. Kita lihat bisa terlihat lebih simpel gitu kan, meskipun ini tuh dari beberapa kata yang panjang, tapi mereka membuatnya menjadi sebuah singkatan dan dibuat menjadi sebuah logo, yakni monogram. Oke, selanjutnya tadi ada yang Eja sebut nih, tentang wordmark. Nah, wordmark ini tidak jauh berbeda dengan monogram. Logo ini masih berbasis font. Hanya saja ini lebih fokus pada nama perusahaan atau organisasi itu sendiri secara langsung. Jenis logo ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan dengan nama yang singkat, seperti di sini ada Grafiku, Google, Facebook, Netflix, dan sebagainya. Nah, nama-nama dari perusahaan tersebut ringkas atau catchy dan juga mudah diingat, dikombinasikan dengan tipografi dan juga warna yang kuat, sehingga membantu brand lebih kuat untuk dikenali. Oke, selanjutnya ada simbol. Tadi itu yang disebut sama Asri tadi ya, simbol. Nah, yang ketiga ini, simbol merupakan logo berbasis gambar yang biasa disebut juga dengan istilah icon. Simbol ini sangat melekat pada sebuah brand. Dengan begitu, nama atau identitas perusahaan atau organisasi dapat dikenali walau hanya dengan melihat simbolnya. Contohnya seperti Apple. Mungkin kalian kalau udah lihat gambar Apple digigit, ini udah pasti, oh itu Apple gitu kan. Atau enggak, misalnya kalian lihat burung warna biru ini di di HP kalian, di iklan-iklan, mungkin kalian udah ngeh gitu, ini tuh Twitter. Jadi simbol ini logo yang mempresentasikan perusahaan atau organisasinya, tapi hanya dalam bentuk simbol gitu. Jadi mereka sudah dikenali dalam bentuk simbol pun. Oke, selanjutnya next kita ada abstrak yang tadi disebut sama Noval. Nah, alih-alih dengan gambar yang mudah dikenali seperti apel atau burung, lalu logo abstrak ini merupakan logo yang berbasis gambar menggunakan bentuk geometris abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan atau organisasinya. Contoh perusahaan terkenal yang menggunakan jenis logo ini adalah Pepsi di sini dengan gambar lingkaran yang terbagi, dan juga ada Adidas di sini dengan 3 bar miringnya. Selain itu, contoh logo abstrak ada pada logo-logo lainnya ini. Nah, keunggulannya jika memilih logo abstrak, kalian dapat apa ya? Keunggulannya jika kalian memilih dari brand itu secara simbolis dengan bebas, namun terkonsep tanpa implikasi bentuk tertentu yang sudah umum. Nah, selanjutnya kita next lagi ada maskot. Nah, ini juga tadi yang disebut sama Noval ya. Logo maskot adalah logo yang melibatkan sebuah karakter gitu. Jadi maskot ini juga bisa dianggap sebagai duta dari sebuah brand tersebut gitu. Ciri khasnya seringkali berwujud kartun atau penuh warna dan selalu tampak memberikan gambaran yang menyenangkan gitu. Nah, contoh maskot yang terkenal mungkin kalian sudah tidak asing lagi, di sini ada KFC, terus ada Hawkband, Duolingo, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada emblem. Jenis logo ini adalah emblem, atau logo emblem ini terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol atau icon, rencana, segel, atau inti dari lambang tersebut. Nah, logo ini cenderung memiliki tampilan yang tradisional, namun
dapat membuat kesan yang mencolok. Penggunaannya secara umum lebih sering menjadi pilihan utama bagi banyak sekolah, mungkin instansi pemerintah, organisasi, maupun perusahaan dengan konsep klasik. Nah, meski begitu, logo emblem juga banyak dipakai serta modernisasi, sehingga juga cocok untuk berbagai perusahaan. Yang seperti sini ada Lamborghini, lalu ada ASEAN juga menggunakan emblem, lalu ini ada MU ya, GMU, Manchester United, ada juga PSSI gitu kan ya, banyak ini menggunakan logo-logo emblem. Nah, selanjutnya mungkin kita next, yang terakhir itu ada logo kombinasi. Sebelumnya, apakah suara saya masih aman? Aman Pak, terdengar dengan jelas. Aman. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Yang selanjutnya ada kombinasi. Nah, kombinasi ini merupakan logo yang terdiri dari gabungan. Ada wordmark, lalu simbol, abstrak, atau juga maskot. Nah, gambar dan teks bisa diintegrasikan satu sama lain, disatukan, bahkan menumpuk. Kan di sini terlihat menumpuk. Nah, karena namanya dikaitkan dengan gambar, maka logo kombinasi ini bisa menjadi pilihan yang baik dan serbaguna. Karena keduanya akan saling berpadu, membuat citra sebuah brand lebih kuat dan mudah dikenali. Nah, beberapa contohnya seperti di sini ada Burger King, Doritos, NASA, MotoGP, dan juga lain-lainnya. Nah, bagaimana? Sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Siap, aman Pak. Bisa. Aman Pak. Aman, Pak. Oke, aman ya. Berarti tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya mau bertanya Pak, Oke, boleh Eja, silakan. kalau logo yang baik itu seperti apa ya Pak? Wah, oke. Mantap ya pertanyaannya. Bagus. Ya, logo yang baik itu tentunya logo yang bisa diaplikasikan ke dalam media apapun. Dan tentunya bisa menarik dan juga mudah diingat. Tapi biasanya logo yang baik juga tidak terlalu rame ya. Tapi simple namun menarik gitu kan. Tapi poin yang paling pentingnya lagi, logo itu harus mencirikan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Reza? Dapat dipahami? Wah, baik, siap. Paham sekali Pak, terima kasih. Oke. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan penjelasan logo serta beberapa jenisnya. Nah, sekarang saya akan membagi ke dalam 3 kelompok. Yakni yang pertama ada Reza dan juga Budi, yang kedua ada Asri dan juga Rani, dan kelompok 3 ada Noval dan juga Bima. Ya. Asri sedang apa ini? Sedang mengobrol ya? Ayo, Asri lagi apa nih? Ya, oke, ini ya anak-anak, kalau guru sedang menjelaskan, tolong diperhatikan. Nah, ini juga merupakan kewajiban kalian kan untuk belajar, karena kalian sebagai pelajar gitu kan harus memperhatikan agar ilmu yang diberikan itu tidak sia-sia nantinya. Dimengerti? Siap, Pak. Oke. Ya maaf ya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, oke, tidak apa-apa ya, diperhatikan ya Asri ya. Baik, karena sudah dibagi ke dalam 3 kelompok, saya yakin kelompok 1 dan 3 menganalisis logo yang pertama. Ya, logo ini. Dari ketiga logo ini, yang pertama untuk kelompok 1 menganalisis logo, makna dari logo Adidas, kelompok 2 itu Amazon, dan kelompok 3 itu Apple. Nah, saya beri waktu sekitar 10 menit mungkin untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap Pak. Siap, Pak. Ya, Pak ya. Oke, mungkin dimulai dari kelompok 1 deh untuk perwakilannya. Ya, baik Pak, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Nama Adidas berasal dari pendirinya, yaitu Adolf Dassler. Logo Adidas lalu menunjukkan bentuk 3 garis yang berdekatan. Perusahaan Adidas telah merubah bentuk logonya dari waktu ke waktu ini memiliki konfigurasi yang membentuk segitiga. Logo ini melambangkan gunung yang menjadi tantangan bagi semua olahragawan yang harus dilalui. Oke, baik. Good sekali ya, Reja ya. Betul bahwa logo Adidas ini mengibaratkan sebuah gunung yang menjadi rintangan yang harus dilalui.
Dan ini sejalan dengan produknya juga ya, yang berkecimpung di bidang olahraga gitu kan. Ya, bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin bertanya? Siap. Siap tidak Pak? Oke, karena tidak ada, bagus. Dari kelompok 1, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Iya, izin memaparkan hasil diskusi kelompok 2 ya Pak. Logo ini memang tidak terlalu terlihat istimewa, tapi memiliki filosofi tersendiri. Warna orange yang terdapat pada bagian bawah mirip dengan bentuk senyum yang menggambarkan bahwa perusahaan ingin pelanggan merasa puas. Panah tersebut juga membentang antara huruf A dan Z yang melambangkan bahwa perusahaan ini menjual berbagai macam produk dari huruf A sampai Z. Oke ya, kece sekali, bagus kelompok 2, terima kasih. Sekarang mungkin ada tanggapannya dulu untuk kelompok 2 dari kelompok lainnya atau yang ingin bertanya. Saya mau Pak, untuk kelompok 2 berarti logo juga selain mencirikan juga memiliki makna-makna yang tersimpan ya? Ya, betul Noval, karena itu juga termasuk ke dalam unsur logo tadi, yakni dominasi atau menjadi daya tarik juga. Oke, ya keren, bagus. Novel sudah paham? Sudah Pak, terima kasih kelompok 2. Oke, baik. Sudah kelompok 2 sudah, terima kasih juga atas tanggapannya dari kelompok 2. Mungkin sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Silakan Novel, kelompok 3. Oke, baik Pak, izin memaparkan. Logo yang satu ini, logo Apple ini gitu ya, tercipta karena kecelakaan. Nah, pada mulanya, Rob Yenov itu seorang desainer terkenal tengah membuat sebuah logo untuk sebuah perusahaan. Nah, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk memakai logo buah apel. Nah, Rob ini mencoba berbagai macam logo, namun sebuah kebetulan terjadi ketika dia sedang menggigit buah apel. Nah, dia menyadari bahwa kata menggigit ini terdengar sama persis dengan istilah komputer, yaitu byte. Nah, setelah melewati berbagai macam revisi, akhirnya dipakailah logo seperti buah apel yang telah digigit gitu ya, yang kita kenal sampai saat ini. Oke, baik ya. Bagus pemaparan dari kelompok 3 tentang tadi pengertian makna dari logo Apple ya yang sangat wah gitu ya, bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Tidak Pak? Oke, karena tidak ada, mungkin kita lanjut ke ada video nih tentang logo. Boleh disimak ya. Oke, bagaimana tanggapannya anak-anak? Bisa dipahami dari video yang tadi sudah ditampilkan? Siap, sudah Siap dipahami. Pak. Oke, pasti sudah dipahami ya. Nah, baik, karena tadi sudah sekilas mengenai makna karena sudah di ujung juga pembelajaran ini, mungkin saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu, saya ingin satu orang untuk memaparkan evaluasi dan juga kesimpulan dari pertemuan hari ini. Silakan, bebas siapa saja. Ada yang mau? Izin Pak. Oke, baik, Mangga, Reza, boleh, silakan. Ya, baik. Untuk kesimpulannya, tadi kita sudah membahas tentang logo, lalu fungsinya, serta beberapa unsur pentingnya. Lalu logo juga memiliki berbagai macam jenis, mulai dari monogram, emblem, maskot, dan lainnya. Untuk evaluasinya mungkin bisa diperingkas lagi ya Pak, karena tadi seperti terlalu padat, jadi agak bingung itu kita sebagai siswa untuk menyerap materinya. Sekian. Oke, ya, terima kasih Reza. Mungkin tanggapan dari Reza akan saya jadikan evaluasi agar pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk detail tugasnya untuk minggu depan itu kita next slide dulu. Nah, untuk minggu depan tugasnya kalian coba meremake atau mencoba membuat inovasi baru dalam mendesain logo Twitter. Lalu dilengkapi juga mungkin makna serta filosofinya dan dikumpulkan format zip ya, di dalamnya ada mungkin dari kalian hasil brainstorming, lalu ada file mentahannya, dan lain-lain sebagainya.
Dan deadline pengerjaan itu selama 1 minggu atau 7 hari. Mungkin itu detailnya bisa dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Saya harap materi hari ini dapat sangat dipahami dan bila ada kebingungan boleh langsung hubungi saya. Siapa? Oke, siap. Dan mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah.